sekali. Dan bisa kita ke informasi berikutnya, Bank Sentral Eropa European Central Bank memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 2% pada periode Juli 2025 sesuai dengan ekspektasi pasar. Ya, keputusan terbaru ECB ini menandai jeda setelah serangkaian pelonggaran kebijakan dalam 1 tahun terakhir. Bank Sentral Eropa European Central Bank memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 2% pada Kamis 24 Juli 2025 sesuai ekspektasi pasar. Keputusan ini menandai jeda setelah rangkaian pelonggaran kebijakan dalam 1 tahun terakhir, sehingga Bank Sentral menanti kejelasan mengenai hubungan dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dengan inflasi kini telah kembali ke target 2%, dan suku bunga telah turun dari 4% sejak Juni 2024, ECB tidak merasa terdesak untuk melakukan perubahan kebijakan segera. Lagarde. Domestic pressures have continued to ease, with wages growing more slowly. Partly reflecting our past interest rate cuts, the economy has so far proven resilient overall in a challenging global environment. At the same time, the environment remains exceptionally uncertain, especially because of trade disputes. Meski demikian, investor tetap memperkirakan akan ada setidaknya 1 kali lagi pemangkasan suku bunga tahun ini, terutama karena perang dagang yang dipicu Amerika Serikat menekan pertumbuhan dan harga-harga di kawasan. Negosiasi dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat masih belum pasti, namun disebutkan bahwa kedua pihak mendekati kesepakatan tarif umum sebesar 15% atas barang-barang dari Uni Eropa. Jika terrealisasi, skenario tersebut akan menekan pertumbuhan dan kemungkinan menurunkan inflasi lebih lanjut, memperkuat alasan bagi ECB untuk kembali memangkas suku bunga. Kendati demikian, ECB diperkirakan masih akan menunggu hingga musim gugur atau bahkan lebih lama sebelum mengambil langkah lanjutan. Berbagai sumber untuk iDirectional. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir variatif pada Kamis dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi. Didorong kinerja yang solid dari induk perusahaan Google, Alphabet memicu optimisme terhadap saham-saham kecerdasan buatan lainnya. Ya, sedangkan saham Tesla merosot setelah laporan keuangan pabrikan kendaraan listrik tersebut mengecewakan investor. Kita lihat data selengkapnya pada perdagangan di hari Kamis. Indeks S&P 500 ditutup menguat tipis 0,07% ke level 6.363. Indeks Nasdaq Composite menguat 0,18% ke posisi 21.057. Sementara indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,7%, ditutup turun 0,7% ke level 44.693. Sementara itu, bursa saham Eropa berakhir di zona hijau pada hari Kamis setelah Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga sesuai dengan perkiraan. Sementara investor menyambut baik laporan keuangan yang solid dari Bank KKP dan meredanya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Indeks Pan Eropa Stock 600 ditutup naik 0,24% ke level 551,55. DAX Jerman menguat 0,23% ke posisi 24.293. FTSE 100 Inggris naik 0,85% ke posisi 9.138,37. Kami, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali rebound signifikan ke level 7.500-an. Ya, di topang kebangkitan saham-saham perbankan Big Caps, IHSG mampu mencetak rekor tertinggi sejak 24 Desember 2024. Indeks harga saham gabungan kembali tutup menguat melanjutkan catatan positif di perdagangan sebelumnya. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG tutup menguat 0,83% di level 7.530,90 di Kamis. Adapun IHSG dalam 2 pekan terakhir bergerak boncer dan menembus level 7.500 yang menandai level tertinggi tahun ini dan mencetak rekor tertinggi sejak 24 Desember 2024. Kenaikan IHSG-nya ditopang 3 indeks sektoral dari total 11 sektor di BEI. Sektor keuangan menguat signifikan 3,03%, disusul sektor perindustrian naik 0,77% dan sektor barang baku melaju 0,14%. Sementara itu, beberapa sektor yang melemah dalam diantaranya seperti energi turun 0,75%, sektor kesehatan melemah 0,70%, teknologi koreksi 0,64%. Sektor properti dan real estate terdepresiasi 0,63%.
Mengutip Refinitiv, saham-saham sektor keuangan yang jadi penopang IISG diantaranya saham PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA. Ditutup menguat signifikan 19,97% di level Rp18.925 per saham, sentuh arah dan menyumbang 25,13 indeks poin ke penguatan IISG. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup menguat 3,95% di level Rp3.950 per saham dan berkontribusi 24,72 indeks poin. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI ditutup menguat 3,56% di level Rp4.800 per saham dan berkontribusi 10,5 indeks poin ke IISG. Selain sektor finansial, dari sektor perindustrian saham PT Astra International Tbk atau ASI ditutup menguat 2,02% di level Rp5.050 per saham dan menyumbang 4,44 indeks poin ke IHSG. Adapun IHSG terdampak positif dari sentimen Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan terbesar yang pernah dibuat dengan Jepang, di mana Tokyo akan menginvestasikan $550 miliar Amerika ke Amerika Serikat dan membayar tarif sebesar 15%. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Chairman The Federal Reserve Jerome Powell terlibat adu argumen soal biaya renovasi kantor pusat The Fed di Washington. Ya, insiden ini terjadi saat Trump melakukan kunjungan ke gedung bank sentral tersebut yang dinilai sebagai bagian dari tekanan politik agar Powell menurunkan suku bunga atau mundur dari jabatannya. Dalam kunjungan yang disorot media, Trump dan Powell terlihat bersama-sama meninjau lokasi proyek sambil menggunakan helm putih helm putih konstruksi. Sebelum berbicara kepada wartawan, Trump menyebut biaya renovasi dua gedung bersejarah milik The Fed telah melampaui $3,1 miliar Amerika. Namun Powell langsung membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa angka tersebut mencakup biaya pembangunan gedung Martin yang telah selesai 5 tahun lalu. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga buka suara soal niatnya memecat Powell dari posisi Chairman The Fed, di mana Trump mengisyaratkan mundur dari niat tersebut. Namun demikian, Trump tetap menegaskan keinginannya agar suku bunga diturunkan secepatnya. It looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit, or a lot. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. Yeah, it just came out. Our notes had it about 3.1 as well. 3.1. 3.2. This came from us? Yes. I don't know who does that. You're including the Martin renovation. You just added. That's our entire capital. Yeah, you just added in a third building is what that is. That's a third building, Well, including no, the but Martin building. it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. We finished Martin 5 years ago. It's part of